Shalom. Shalom. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hingga saat ini di tahun 2022 ini kita boleh merayakan bersama-sama. Oleh karena itu dalam tahun baru ini kita harus memiliki hati yang baru yang untuk memuliakan nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk memujikan lagu, nyanyi dan bersoraklah.
Jadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 138 ayatnya yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiap-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam hidup kita pasti banyak melakukan dosa dan kesalahan, baik yang tidak menyenangkan hati Tuhan maupun hati sesama kita. Oleh karena itu, mari kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Terutama di tahun baru ini, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk selama setahun ke depan, agar kita boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendaknya saja. Sebelum kita mengakui pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita pujikan dengan dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya.
sekalian kita bangkit berdiri. Kita menundukkan kepala kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu kepada jemaat sekalian pribadi lepas pribadi, mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang tahun 2021 kemarin. Dan saat ini Tuhan, kami mohon untuk Engkau boleh menuntun kami di tahun 2022 ini. Untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, mengikuti setiap kehendak-Mu, dan menjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kau yang menuntun kami Tuhan, bentuk kami, pimpin kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyerahkan doa pengakuan dosa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Untuk petunjuk hidup baru, mari kita membacanya bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 18, 2, 3. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan I Am Here. I am here
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di tahun yang baru ini Tuhan masih berikan kami kesempatan beribadah di hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saat yang indah yang Tuhan berikan, kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap diri kami dalam segala keterbatasan yang ada, supaya kami mampu memahami apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Kami terus melihat kebaikan Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan saja. Kami serahkan waktu kami, perenungan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mengikuti dari rumah, ada yang mengikuti dari tempat liburan gitu ya. Tanggal 2 ini rasanya hari terakhir ya. Minggu pertama tapi rasanya seperti hari terakhir liburan. Saya dengar juga ada yang masuk tanggal 3 besok, ada juga yang masuk di tanggal 4. Saudara, apapun itu, supaya kita boleh tetap sehat, tetap jaga-jaga, waspada, tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah semangat ya. Semangat di tahun baru, semangat di awal tahun 2022. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh dalam firman Tuhan hari ini, saudara ada pertanyaan untuk kita semua. Saya ngambil 2 tahun sebelumnya ya, sebelum pada tahun 2022 ini. Saudara, apa yang membedakan tahun 2020 ya, Natal. Tahun baru 2020 dengan tahun baru 2021. Saudara tentu punya pengalaman atau merasakan satu hal yang berbeda di tahun 2020 dengan 2021. Mungkin di tahun 2020 kita merayakan tahun baru bersama dengan keluarga, merayakan bersama dengan teman gitu ya. Kita berlibur ke luar kota, keluar pulau, ada juga yang keluar negeri gitu ya. Merayakan tahun baru dengan segala kemeriahannya di tahun 2020. Tapi saudara, tahun 2021 mungkin ada sesuatu hal yang berbeda atau mungkin hal yang sama gitu ya. Merayakan cuma di rumah. Mungkin barbecue, bakar-bakar ikan gitu ya. Bakar ayam untuk dinikmati bersama dengan keluarga di rumah. Karena memang situasi kondisinya di awal tahun 2021 juga belum begitu kondusif Bapak Ibu. Kalau kita ingat kembali di awal tahun lalu ya 2021 yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan perjalanan keluar kota atau melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga perayaan tetap dilaksanakan, dirayakan bersama dengan keluarga atau dengan teman kita, walau itu hanya di rumah saja. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara merayakan tiap tahunnya ya gitu-gitu aja, gak ada bedanya. Malam ya tidur, besok pagi bangun sudah tahunnya beda, 2022. Saudara, minggu ini adalah minggu pertama kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Dia baik, Dia memelihara kehidupan kita. Kita melewati berbagai macam suka, ada duka juga di dalam tahun 2021. Saat kini kita boleh menyambut bersama-sama tahun 2022. Tapi kalau ditanya gitu Bapak Ibu, kalau ditanya apa sih harapan kita tahun 2022, apa harapannya Bapak Ibu Saudara? Melanjutkan 2021 yang belum selesai atau punya harapan-harapan baru yang lain yang ada hubungannya dengan harapan bagi keluarga, atau Bapak Ibu punya harapan yang lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan, supaya pekerjaan lebih maju gitu ya, usaha lebih maju gitu, atau mungkin dengan sekolah, masa-masa studi, sekolah bahkan kuliah, atau mungkin juga tentang pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Saudara, tentu kita perlu merencanakan terlebih dahulu sebelum kita melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Dan hari ini saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang boleh menolong setiap kita. Firman Tuhan yang memiliki kuasa untuk menjadi pedoman kita, khususnya mengawali tahun yang baru di tahun 2022 ini. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Ratapan pasal yang ketiga.
Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat 25. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Kita akan membacanya bersama-sama 4 ayat ini, ya. Kita akan baca bersama-sama 4 ayat ini. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita hendak membeli roti, ya, kita membeli roti di Indomaret atau enggak di Alfamart atau di Swalayan gitu ya. Apa sih yang pertama kali kita akan perhatikan sebelum kita membayarnya di kasir? Apa yang pertama kali harus kita perhatikan? Kira-kira Bapak Ibu, ada bisa menjawab? Kira-kira pertama kali kalau ke supermarket, ke Indomaret, ayo, mau beli roti, kira-kira Pur, apa yang pertama kali akan kamu perhatikan? Rasa, sesuai apa enggak gitu ya. Lisa, promo katanya. Kalau ada promo biasanya langsung diambil, beli 2 gratis 1 biasanya. Biasanya ada satu merek yang mister yang ada kumis-kumisnya. Warna putih biasanya itu diletakkan di kasir biasanya, beli 2 gratis 1 ini. Saudara yang terkasih, kira-kira apa ya yang pertama kali kita perhatikan kalau kita mau beli roti? Promo kalau sudah kadaluarsa masih dibeli. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya yang kita lihat ya, yang harusnya kita lihat kalau kita mau beli roti gitu ya, karena kan roti juga ada masa kadaluarsanya. Biasanya kita lihat tanggal produksinya. Kemudian di bawahnya itu juga ada tulisan expirednya, masa kadaluarsanya. Jadi artinya saudara, semakin baru roti itu, maka kualitas roti itu juga akan semakin baik. Kualitas rotinya itu semakin lembut, semakin enak kalau dinikmati, saudara. Demikian juga dengan produk-produk makanan yang lain, saudara. Ada slogan yang mengatakan fresh from the oven. Ya, fresh from the oven, sebuah istilah yang menggambarkan apa? Keadaan produk yang masih segar, keadaan produk itu yang masih baru, makanan ataukah minuman gitu ya. Jika kita disuruh milih makanan, tentu kita akan memilih makanan yang baru. Bukan makanan yang sisa-sisa minggu lalu yang kita hangatkan lagi, saudara. Tapi tentu kita akan memilih yang baru, karena kita disuruh milih. Ada yang baru, ada yang lama. Tentu kita memilih makanan yang baru. Karena apa? Jelas makanan yang baru adalah makanan yang paling nikmat. Apalagi kalau masih hangat gitu ya. Baru masak gitu ya. Apalagi kalau bakar ikan gitu kan. Waduh, saya pengen ke Muncah tuh ikut bakar ikan gitu Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita melihat teks kita hari ini di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-22, di sana dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu enggak pernah berhenti dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan baik. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu ada menyertai dalam kehidupan kita. Saudara, kasih dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ratapan dalam bagian ini. Saudara, ketika kita bangun pagi hari, setelah kita menikmati nyenyaknya tidur malam, saudara, dalam segala kelelahan aktivitas pada hari sebelumnya, kemudian kita bangun pagi, kita merasakan suatu kondisi badan yang enak, saudara, yang fresh, yang baik, saudara. Saudara, ketika kita bangun pagi kita merasakan suatu hal yang lain. Dulu kemarin mungkin saya lelah,
karena kesibukan aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bangun pagi, kita merasakan wah badan ini semakin fit dan siap untuk menjalani hari. Tapi saudara, Tuhan ingin menyapa kita dengan berkat yang baru, melimpahi kita dengan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi, saudara. Rahmat yang baru, kasih yang segar, saudara, bukan sisa yang kemarin, bukan rahmat yang kadaluarsa, bukan ampasnya Bapak Ibu, tapi Tuhan itu rindu untuk setiap kita diberkati olehnya, diberikan sesuatu yang baru untuk kita nikmati, dan semuanya itu berasal daripada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak dari antara kita yang menyadari akan hal ini? Saudara yang terkasih, gak sedikit dari kita yang memulai pagi dengan mempersiapkan segala kesibukan yang ada. Bahkan sampai kita ini lupa, ya, lupa untuk berdoa, lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap paginya, lupa berterima kasih atas pagi yang cerah, berterima kasih untuk kesibukan kemarin, ya, disyukuri pada pagi hari ketika kita bangun daripada pagi hari, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah, yang ada adalah kenyataannya adalah kita sudah disibukkan dengan apa yang akan saya persiapkan nantinya untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk studi dan lain sebagainya. Kita lupa untuk mensyukuri akan berkat Tuhan, mensyukuri bahwa Tuhan itu berikan kasih-Nya, rahmat-Nya setiap pagi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau sadar, ya, kalau kita mau sadar akan kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, begitu indah hidup kita bersama dengan Tuhan, saudara. Kalau setiap kita bangun, ada rahmat Tuhan yang langsung menyapa kita. Jika kita lelah di malam hari, pagi kita bangun dengan kondisi badan yang segar, kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Tentu saudara, ada berkat baru yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan sisa-sisa yang kemarin, bukan sesuatu hal yang ampas dari yang kemarin kemudian kita nikmati pagi harinya, saudara. Tidak, saudara. Ketika Tuhan berikan yang baru, Tuhan berikan benar-benar yang baru bagi kita, kasih-Nya dan juga rahmat-Nya. Tapi sekarang terkadang kita melupakan satu hal, yaitu kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita ini perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena ketika kita mengucap syukur kepada Allah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, di sanalah kita sedang mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Satu bentuk pengakuan, ya, satu bentuk pengakuan bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan saja saya bisa menjalani hidup. Hanya oleh karena kasih dan rahmat Tuhan saya bisa melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan, saya bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, saya bisa melewati segala macam tantangan dan rintangan kemarin dan mensyukurinya hari ini. Saudara, kita perlu melihat kembali bahwa dalam perjalanan hidup yang kita lewati, tentu saudara ada penyertaan Tuhan di sana. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa, saudara. Kita bukanlah apa-apa. Bahkan kita ditolong oleh Tuhan, ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan yang daripada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap diri kita diciptakan oleh Tuhan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap diri kita, ya, manusia diciptakan oleh Tuhan, itu akan kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita tidak boleh bersikap pasrah dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kita harus melakukan suatu tindakan di dalam kehidupan, karena bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan dengan kita tidak berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita bekerjanya itu asal-asalan. Saudara, sebagian orang mungkin menganggap bahwa Tuhan di balik segala permasalahan yang terjadi dalam hidupku, Tuhan di balik segala kegagalan yang saya alami. Tapi bagaimana mungkin Tuhan Allah kita ingin dimuliakan oleh kita kalau Dia membuat manusia melakukan sesuatu yang tidak memuliakannya. Kita hidup saat ini itu semua karena anugerah Tuhan.
manusia diciptakan oleh Tuhan itu menurut gambar dan rupa Allah, sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas segala apa yang menjadi tindakan kita di dunia ini. Sudah, dengan demikian manusia harus bisa mengambil satu inisiatif dalam hidupnya untuk melakukan suatu tindakan, Bapak Ibu. Merencanakan masa depan, melakukan suatu hal yang baik, berjuang untuk mencapai keberhasilan demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena kita diciptakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya bahwa segala apa yang terjadi, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tentunya saudara, mendatangkan apa? Kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti dituliskan dalam Roma pasal yang ke-8. Saudara, memasuki tahun yang baru, mungkin kita merencanakan sesuatu hal yang baru. Ya, di tahun lalu, tahun 2021 mungkin kita mulai merefleksikan, bahkan mengevaluasi kira-kira apa yang tidak bisa dilakukan di tahun 2021. Mungkin saudara mencoba melakukannya di tahun 2022, atau mengevaluasi kira-kira ada kesalahan apa sehingga tahun 2021 tidak terlaksana. Semoga ya kalau direncanakan di tahun 2022 ini bisa terlaksana. Saudara, perlu direncanakan. Perlu direncanakan Bapak Ibu Saudara untuk kita melaksanakan bahkan keinginan impian kita di tahun 2022 ini seperti apa. Saudara, memasuki tahun yang baru ini, janji Tuhan itu pun juga tetap berlaku. Bahwa Tuhan senantiasa memberikan rancangan damai, bukan kecelakaan bagi setiap kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh berbalik pada jalan Tuhan ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan menuju kepada jalan Tuhan, Dia akan memberikan hati yang baru bagi kita. Kita tetap pada jalan Tuhan dan roh yang baru dalam hidup kita. Dia akan memampukan setiap diri kita, memberikan kita kekuatan untuk kita hidup taat sesuai dengan perintahnya. Saudara, Allah itu pasti menolong. Ya pasti saudara, Tuhan itu pasti akan menolong setiap kita. Gak mungkin Allah tidak bisa menolong, karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun sekali lagi, jangan lupa bahwa Tuhan itu punya rencana yang gak dapat kita pahami saat ini. Tapi nanti kelak Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya rahmatnya dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, rahmat Tuhan diberikan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Di tahun 2022, apa yang kita kejar? Saudara, di tahun 2022, apa yang sedang kita rencanakan? Di tahun 2022, apa yang kita harapkan? Saudara, tahun 2022 penuh misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, saudara. Karena kita masih memasuki hari kedua, saudara. Hari kedua di tahun ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, saudara, ke depan khususnya. Tapi ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada dan tetap ada bagi kita. Yakini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pertolongan bagi kita untuk melewati tahun ini tentu dengan sukacita. Kalau Tuhan mampu, saudara, melewatkan kita bersama-sama dengan Dia di tahun 2020, di awal-awal pandemi, bahkan melewati tahun 2021, bahkan kita memulai tahun 2022 ini, maka Tuhan pun juga pasti mampu dan pasti menolong setiap kita untuk melewati tahun 2022 ini. Saudara perlu semangat. Semangat bukan hanya di awal, ya. Biasanya kan orang semangat gitu ya, tapi melempem kalau di tengah-tengah. Kayak kerupuk gitu Bapak Ibu. Di awal keras, nanti deh tunggu sejam 2 jam kalau ditaruh di luar. Melempem Bapak Ibu Saudara. Sudah semangat ya, semangat untuk menjalani tahun 2022 ini penuh dengan sukacita. Ingatlah dan teruslah kita mau berserah kepada Tuhan, tetap semangat menjalani tahun yang baru, tahun 2022. Sambil kita boleh melihat apa yang ada di depan kita, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan sisanya biarlah Tuhan yang melengkapinya, Tuhan yang menolong setiap kita. Mari
Kita bersemangat menjalani tahun 2022, tetap melihat fokus karena Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami, untuk kami boleh bersemangat menjalani hari-hari kami ke depan. Kami percaya di masa lampau Tuhan berikan kami kemampuan pertolongan-Mu, dan kami juga percaya di waktu ke depan pun Tuhan pasti akan menolong setiap diri kami. Tahun 2022 kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami meyakini bahwa kasih-Mu, rahmat-Mu diberikan kepada kami, dan kami boleh menerimanya penuh dengan sukacita. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Firman ini biarlah menjadi pedoman dalam hidup kami, boleh mengawali tahun ini penuh dengan sukacita dan semangat yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan kita juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Untuk persembahan, bisa di-scan barcode untuk persembahan mingguan di sebelah sini. Kemudian jika jemaat sekalian ingin memberikan persepuluhan, ucapan syukur, pengembangan gereja dan diakonia, bisa mentransfernya melalui nomor rekening yang ditampilkan. Dan persembahan ini bisa diberikan melalui Dana, GoPay, Link Aja, OVO, Bank BCA maupun ShopeePay. Sambil jemaat sekalian men-scan persembahan, scan barcode-nya, mari kita pujikan di bawah kepak sayap-Mu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Saya mengundang jemaat
sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa untuk membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan-Mu, untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan iman kami di tahun baru ini Bapa. Tuhan Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Kau yang berkati persembahan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling gereja ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kau yang berkati setiap kami, setiap tangan anak-anak-Mu yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan Kau yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk doa syafaat saya persilakan pada hambanya. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh melewati tahun 2021 ini dengan sukacita, dan biarlah kami boleh mengawali tahun 2022 juga dengan sukacita dan semangat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, setiap anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan percayakan ada dan diberikan kesempatan ada di dunia ini. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami boleh mendukung terus dalam doa di tahun baru ini untuk gerejamu di tempat ini GKT Hosana Nirwana Surabaya. Biar Tuhan boleh memperlengkapi setiap jemaat untuk boleh terus mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan, bahkan dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi sekitar. Untuk gerejamu di tempat ini, biarlah Tuhan boleh menolong setiap para pelayan Tuhan, majelis juga hamba Tuhan, diberikan kesatuan hati untuk terus mau melihat akan karya Tuhan yang sungguh luar biasa, bahkan mengembangkan pelayanan di tempat ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan pasti akan menolong gereja di tempat ini GKT Hosana Nirwana, karena Engkau adalah kepala gereja ini. Bapa di surga, kami juga mengingat untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti akan peribadahan secara online ini, baik mereka di rumah atau mereka yang sedang berlibur. Biarlah Tuhan tetap jagai, Tuhan lindungi dimanapun mereka berada, dan Tuhan terus pelihara mereka supaya kasih Tuhan juga terus melingkupi dalam kehidupan mereka. Menyerahkan juga saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan bangsa ini, dan kami boleh mendukung di dalam doa. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat pada setiap pemimpin, setiap pelayan Tuhan yang Tuhan panggil untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Menyerahkan untuk presiden, wakil presiden, para menteri, mereka yang memimpin di pemerintahan pusat bahkan sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka dan diberikan hikmat oleh Tuhan, boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Biarlah Tuhan boleh sempurnakan doa ini, biarlah Tuhan yang boleh mendengar seruan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mewakili majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan
membacakan warta pada minggu ini, Minggu 2 Januari 2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah kita boleh menyongsong tahun 2022 penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, dan terus berserah penuh hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesetiaan bagi setiap diri kita untuk kita boleh terpanggil dan dipakai oleh Tuhan senantiasa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya untuk minggu depan, Bapak Ibu Saudara, tetap akan diadakan secara online dan onsite ya. Minggu depan sudah mulai bisa mendaftar untuk ibadah secara onsite. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar ke Saudari Feren untuk nanti akan didata. Kenapa? Karena didata supaya tahu ya siapa saja yang datang di hari Minggunya, dan kuotanya juga terbatas, jadi harus mendaftar. Alasannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan pelayanan ya, pelayanan doa secara online, Bapak Ibu bisa menghubungi saya secara pribadi atau menghubungi gereja dengan nomor telepon yang tersedia di layar Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan dibantu dan akan dilayani di dalam pelayanan doa secara online. Dan gereja juga terus menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, melakukan social distancing, dan jika ada kepentingan di luar rumah, Bapak Ibu menggunakan masker. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan bantuan pelayanan di tengah pandemi ini ya, bantuan di tengah pandemi dan terkena dampak kesulitan untuk kebutuhan sehari-hari, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau juga bisa menghubungi majelis, nanti akan dilayani dalam pelayanan diakonia. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Baik, saya mengundang setiap diri kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan, dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin.
akhir saat teduh. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.